Ya, oke Bang Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam dari kisaran Asahan Sumatera Utara. Nah, jadi kan kawan, bagaimana cara memeras ataupun mengambil susu dari indukan kambing ini, padahal anaknya masih kecil-kecil dan masih harus menyusu. Nah, bagaimana caranya kan kawan? Ini akan saya beritahu bagaimana caranya. Khusus di channel saya kasih tahu, tidak ada rahasia-rahasia karena memang sesuatu yang bermanfaat sebaiknya kita sampaikan ke orang lain juga. Semoga bermanfaat dengan peternak-peternak lainnya, dan biar mempermudah peternakan kawan-kawan juga, biar supaya peternakannya makin maju dan kita sama-sama beternak. Nah, jadi kan kawan, cara kami dan versi kami itu seperti ini kan kawan. Yang terutama kita harus punya kandang pemisah ya kan kawan. Nah, jadi pada last kerja ataupun detik-detik terakhir kita mau pulang dari kandang, kita itu memisahkan indukan dan anakannya dulu kan kawan. Nah, di sini langsung saja saya contohkan, ada dua kandang yang berdempetan. Memang ini satu kandang sebenarnya, cuman ada sekatan di situ. Nah, jadi yang mana sekatan itu untuk memisahkan antara induk dan anak. Dan seperti kawan-kawan lihat di sini, jangan lupa ya, kita kasih hijauannya juga di sini biar supaya dianya itu bisa sambil makan-makan. Dan perlu kawan-kawan ketahui, sebaiknya kalau dia baru lahir jangan langsung dipisah ya, biar supaya dianya itu susunya porsinya khusus untuk si anak itu tadi. Nah, jadi anak itu kapan dianya itu bisa seperti ini kan, kira-kira sudah umur 1 mingguan ataupun putus pusar lah begitu, biar supaya lebih kuat dianya kan. Dan di samping itu ketika kita pisah pun dia bisa sambil makan-makan hijauan sendiri, jadi tidak seutuhnya dia mengharapkan susu dari induknya. Nah, jadi bisa dibantu dengan hijauan. Ketika itu kita pisah, lalu sore hari itu kita pisah seperti ini, dan kita biarkan saja kan kawan sampai ke pagi hari. Nah, jadi ketika sudah di pagi hari ini, kalau ada yang tanya, "Bang, apa nggak apa-apa tuh? Satu malaman nggak nyusu?" Nah, maka dari itu tadi kita kasih dianya itu kesempatan menyusu sebelum kita pisah kan kawan. Kalau bisa di sore hari itu sudah kita susui, benar-benar sudah kenyang gitulah. Jadi tinggal susu yang dari sore sampai ke pagi itu, maaf, susu yang dari malam sampai ke pagi itu khusus untuk kita peras. Nah, jadi dia di sore hari itu udah nyusu kenyang-kenyang dan sudah kita isi juga makanannya, hijauannya ya kan. Nah, dan ketika itu kita pisah langsung. Seperti inilah dia memisahkan, ini induk dan yang sebelah sini anaknya. Dan ketika pagi hari ini, tepatnya sekarang di jam 6 pagi saya sudah di kandang. Ini kalau kita lihat susunya sudah besar-besar seperti itu. Susunya sudah besar-besar, sudah bisa diperas, dan ada juga sebagian yang ngempet, itu kemungkinan diisep-isep dia sendiri kan kawan. Nah, jadi ada memang jenis kambing yang begitu, dia itu sifatnya meminum susunya sendiri. Nah, jadi kalau sudah begini kawan-kawan tinggal siapkan wadahnya. Kalau dia jinak tinggal kawan-kawan tempelkan aja ke dinding lalu diperas. Tapi kalau misalkan dianya itu sedikit liar, bisa diikat menggunakan tali. Dan setelah nanti diperas, kawan-kawan jangan takut. Walaupun kawan-kawan peras sehabis-habisnya, percayalah, yang penting nanti ini di indukan ini tetap ada makanannya. Seperti anaknya ini tetap ada makanannya ya. Nanti ada hijauan di sini. Ketika nanti dia makan hijauan, kawan-kawan lihat saja, nggak sampai dari 10 menit kantong susunya akan mengisi kembali. Ketika kantong susunya sudah mengisi kembali, nanti sebaiknya dianya ini kita satukan kembali kepada anakannya, ataupun anakannya kita kembalikan kepada induknya. Caranya bagaimana? Ini kan sudah kita siapkan kandang yang memisah, yang memang yang lain dan tak bukan, semua yang ada di dalam kandang ini adalah induk-induk dari anak-anak yang di sini. Dan semua anak-anak yang di sini itu bukan anak dari sana, dari sana, dari sana, semua itu anak dari induk yang ini. Nah, jadi caranya gampang sekali dan sangat mudah sekali. Ketika kira-kira ini sudah kita kasih makan seperti ini, sudah hijauannya seperti ini, kita tunggu sampai 10 menit saja, nanti kantung susunya sudah terisi penuh kembali kan kawan. Dan ketika itu langsung saja kita buka pintu yang di tengah. Dan di sana sudah kita siapkan pintu ya, biar supaya tujuannya kalau nanti dia sudah mau kita satukan,
Tidak perlu repot-repot mengangkat-ngangkat ataupun menarik-narik. Tinggal kita buka aja pengait kuncinya, nanti pintu terbuka, mereka bersatu sendiri. Anakan ke induan, induan ke anakan. Nah, begitu kan kawan. Nah, jadi sangat mudah ya kan kawan. Tapi tadi seperti pesan saya yang saya bilang tadi, perlu digarisbawahi bahwasannya kalau dia masih terlalu kecil, baru lahir usia 1, 2, 3, 4 hari, sebaiknya jangan. Sebaiknya disatukan aja dulu sama induannya, biar supaya dia lebih kuat. Nanti kalau ketika udah umur 1 minggu, nanti dia sudah bisa makan hijauan sedikit-sedikit. Nah, nanti bisa kawan buat kayak gini. Nah, itu seperti yang di sana. Kalau bisa jangan dulu. Ini ada di sini saya contohkan masih terlalu kecil ya. Masih lahiran beberapa waktu saja. Nah, ini masih hitungan jam. Jangan, ataupun hitungan hari jangan. Dan di sini ada yang usia 2-3 hari juga masih kita satukan sama induannya. Yang tujuannya ketika dianya mau menyusu, karena gini kan saya ceritakan sedikit biar kan kawan paham, sama-sama lah kita belajar di sini ya kan. Biar supaya tujuannya, karena kalau kambing-kambing kecil ini ataupun domba-domba kecil ini dia tidak bisa meminum sekali banyak ya kan kawan. Kalau dia kekenyangan bisa lemas, kekurangan juga bisa lemas. Nah, jadi ini kita biarkan bersatu seperti ini, biar supaya dia itu bisa menyusu ataupun mengikuti induknya untuk mengenyot pentil susunya kapan saja. Jadi biasanya kalau biasa kalau kambing-kambing kecil seperti ini tuh dianya tuh rawan haus, rawan lapar. Biasanya setiap jam, hampir setiap 1 jam sekali dia ini bangun untuk minum ataupun makan. Nah, jadi kan kawan, setiap dia bangun dia minum, setiap dia bangun dia minum, dia cari induk. Setiap dia bangun dia bangun cari induk. Nah, jadi kalau kita sampai pisahkan, kalau ukurannya masih sekecil ini, siapa yang mau bolak-balik menyusu? Memang bisa kan kawan. Dulu kita udah pakai trek ini juga, tapi repot kali. Inilah trek yang paling terbaik ketika kita sudah bermacam-macam mencari sesuatu yang paling nyaman lah dalam pekerjaan ini. Nah, jadi kan kawan, kita setiap jam tuh datang dodoti, setiap jam datang dodoti, peres dodoti. Karena induknya di sini, anaknya di sana. Kalau kita gabungin nanti susah lagi misalnya. Jadi kita dodoti terus. Dan di situ terasa kayak sulit ya. Maka dari itu kita berpikir, oh ini kita pisah saja begini. Tapi kalau usia segini biarin aja nyatu. Sampai dia putus-pusar lah minimal. Jadi dia kapan aja mau menyusu, tinggal nyusu sampai dianya itu kuat, fisiknya kuat, badannya sehat, dan sampai sampai dia itu mau mengembus-ngembus, mencium-cium rumput pastinya. Kalau udah begitu pasti dia nanti kalau lapar mau makan rumput. Nah, tapi kalau yang masih terlalu bocil kali gini jangan. Dan ini sudah mulai beranjak besar. Nanti kalau udah putus-pusar sama yang kita lakukan seperti itu. Ini akan kita pisah indukan aja, ini kita pisah anakan aja. Nanti kita peras susunya, setelah kita peras baru tinggal jatah anak-anaknya. Begitulah kira-kira. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau dipertanyakan jangan sungkan. Kita berbagi ilmu, mungkin ilmu kawan-kawan juga bermanfaat untuk saya, dan ilmu saya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan memang kalau kita beternak ini pasti ada versinya masing-masing ya kan kawan. Begitulah kira-kira dunia peternakan ini, harus saling berkomunikasi, berbagi info, berbagi ilmu ya. Biar supaya kita itu makin bagus untuk beternaknya. Untuk generasi ke depan pun bagus lah. Intinya begitu. Nah, baiklah kan kawan. Mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau dipertanyakan monggo ya, silahkan dipertanyakan. Oke kan kawan. Saya Dika Andika Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kisaran Asahan, Sumatera Utara. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.